Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang sistem basis data, tentang penjelasan, penggunaan, serta pemanggilan store prosedur. Baiklah, sebelum kita masuk ke contoh sintak dalam penggunaan store prosedur, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu store prosedur. Jadi store prosedur itu adalah blok code yang diberi nama, disimpan di dalam database, bisa dipanggil dan dieksekusi dari terminal. Store prosedur ini mirip dengan anonymous block. Nah, jadi apa sih perbedaan yang mendasar dari store prosedur dengan anonymous block itu? Di anonymous block itu perbedaan yang mendasarnya, anonymous block tidak bisa diberi nama, tidak disimpan di database, dan tidak dipanggil secara langsung. Di sini untuk store prosedur ada beberapa kelebihan, salah satunya itu modularitas, kinerja, keamanan, dan pengurangan lalu lintas jaringan. Nah, setiap penggunaan store prosedur ataupun anonymous block itu memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Jika dalam perintah untuk hanya menggunakan satu sintak atau sintak tersebut hanya digunakan untuk sekali pakai, kita bisa menggunakan anonymous block. Jika block code itu dideklarasi secara terus-menerus, kita bisa menggunakan storage prosedur karena dia akan disimpan di dalam database. Maka untuk memanggilnya, kita hanya mengeksekusi nama dari prosedur tersebut. Di sini untuk contoh sintaknya kita bisa buat dari create, dan di sini bisa kita gabungkan dengan or replace. Untuk or replace ini opsional karena bisa kita gunakan dan bisa tidak kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk or replace ketika nama dari prosedur tersebut sama, atau kita akan mereplace suatu prosedur atau table prosedur. Lalu di sini kita akan membuat prosedur dan nama prosedurnya, lalu kita masukkan parameternya. Di sini kita bisa menggunakan is ataupun as untuk mandatory. Lalu kita bisa masukkan dari variabel, kursor ataupun sebagainya. Nah, di sini secara opsional kita bisa masukkan semacam deklarasi, atau kita bisa langsung jalankan statementnya. Nah, di begin itu kita bisa menggunakan SQL ataupun VLSQL untuk menjalankan statementnya, atau kita bisa menggunakan exception. Nah, di sini untuk exceptionnya itu adalah opsional. Di when itu kita bisa menggunakan exception handling. Lalu untuk di end, di bagian end kita bisa munculkan nama, kita bisa ketikkan nama dari prosedur tersebut, atau bisa kita langsung end lalu titik koma. Di sini yang perlu kalian perhatikan sebelum membuat prosedur, yang pertama kita harus membuat server output on. Setelah itu kita bisa melihat table prosedur yang kita buat tadi dengan membuat sintak select object name from user prosedur. Nah, setelah table dari prosedur tersebut ada dalam database, kita bisa eksekusi dengan nama prosedur. Nah, di sini ada 3 contoh dari prosedur. Yang pertama kita akan membuat prosedurnya untuk prosedur pertama atau contoh ke-1 dengan menggunakan nilai. Untuk yang kedua, atau kita akan membuat tabel kedua, itu kita akan deklarasi atau kita akan buat contoh prosedur yang sederhana. Lalu kita akan coba replace dari prosedur tersebut atau prosedur dari contoh kedua. Oke, di sini kita akan melihat dulu apakah tabel prosedur dari user contoh itu ada. Select object name from user prosedur. Nah, di sini no row select. Jadi kita belum membuat satupun user dari prosedur. Sebelum kita jalankan sintaknya, kita buat dulu untuk server output on-nya.
Nah, setelah itu kita akan coba jalankan prosedur yang pertama atau contoh yang ke-1. Untuk nilai yang kita gunakan adalah 75. Dari setiap tabel nilai itu dari lebih besar 75 adalah B. Apakah ketika kita membuat sebuah prosedur akan menghasilkan nilai B dari server outputnya? Nah, kita akan coba salin. Nah, di sini prosedur create atau table prosedur sudah ada. Untuk mengeceknya kembali, kita bisa gunakan select object name from user procedure. Nah, di sini ada untuk object name itu ada contoh 1 atau prosedur. Table prosedurnya sudah ada. Lalu kita akan coba jalankan. Untuk menjalankan table prosedur, kita hanya membuat execute dan nama prosedurnya. Di sini langsung kita eksekusi dengan nama prosedur contoh 1. Nah, prosedur successful complete. Di sini output yang dijalankan adalah nilai huruf adalah B. Karena untuk variabel yang kita deklarasi tadi adalah dengan nilai 75. Lanjut kita akan membuat prosedur kedua atau table prosedur untuk contoh kedua. Oke, di sini prosedur create kita akan coba lihat apakah tabel contoh 1 dan contoh 2 itu ada. Tabel prosedur dari contoh 2 dan contoh 1 tersimpan di database. Kita akan coba lihat hasil output dari contoh 2. Nah, di sini kita akan eksekusi prosedur untuk contoh 2. Nah, di sini ada outputnya dengan nama Sigit Rendang. Nah, di sini untuk contoh replace prosedur kita akan coba dari table prosedur contoh 2 yang dimana nama dari contoh 2 ini adalah Sigit Rendang akan kita ubah menjadi Iwan Kopling. Dari create prosedur dari contoh 2, kalau untuk mereplace itu kita bisa menggunakan replace. Di contoh 2 di end itu kita memasukkan nama dari prosedur. Kalau untuk replace kita akan coba untuk membuat nama dari nama prosedur itu kita akan hilangkan di end-nya. Nah, ini untuk tabel prosedur itu create atau bisa di create. Kita coba lihat apakah ada perubahan dari segi nama dari object name dari tabel prosedur. Nah, di sini masih sama, ada contoh 2 dan contoh 1. Dan kita coba eksekusi dari contoh 2 tersebut. Jalankan outputnya dari contoh 2 yaitu namanya menjadi Iwan Kopling. Jadi yang selanjutnya kita akan coba menghapus tabel prosedur tersebut, tabel dari contoh 2 dan contoh 1. Kita bisa menggunakan drop prosedur untuk menghapus tabel prosedur. Kita akan coba menghapus dari contoh 1. Nah, di sini tabel prosedur drop. Nah, jadi untuk tabel prosedur dari contoh 1 dan contoh 2 itu sudah di drop dan kita akan coba lihat apakah masih ada ketika kita select dari object name user prosedurnya. Nah, di sini row no row select atau untuk tabel prosedurnya sudah tidak ada lagi. Baiklah, mungkin sekian dulu video dari saya penjelasan tentang penjelasan, penggunaan, serta pemanggilan store prosedur. Jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada koreksi silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.